Bapak Ibu? Baik, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama, di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Yeremia pasal yang pertama, ayat 17 hingga ayat 19. Mulai dari ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang kemenangan yang dahsyat dan mustahil. Ya, kemenangan yang dahsyat dan mustahil. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia adalah seorang nabi, dan Yeremia ini namanya punya pengertian diagungkan atau Tuhan ditinggikan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yeremia memang seorang yang lembut hatinya. Kenapa? Karena dalam pelayanannya dikatakan oleh Alkitab, dia digelari atau sering meratap untuk umatnya. Dia sering menangisi akan bangsa Israel itu. Dan kita tahu berita yang disampaikan oleh Yeremia adalah berita-berita yang sangat keras dan sangat tajam dan sangat hebat untuk umat Israel, saudara-saudara. Tetapi dia adalah seorang yang lembut hatinya, yang lembut hatinya, tapi membawa berita yang sangat keras dan sangat tajam, saudara-saudara. Ya, ini Tuhan luar biasa, ya. Nabi Musa juga begitu, ya. Seorang yang lembut hatinya, tapi memimpin umat yang keras kepala, saudara-saudara. Ya, ya, tegar tengkuk, saudara-saudara. Ya, memang kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang lemah lembut untuk mengalahkan yang keras, saudara. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan yang dahsyat dan mustahil. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena yang dihadapi oleh Yeremia, saudara-saudara, tidak tanggung-tanggung, saudara. Musuh yang dihadapi oleh Yeremia sangat-sangat luar biasa. Dia sendirian harus melawan lawannya yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Alkitab di situ, dikatakan melawan seluruh negeri, melawan seluruh negeri. Lalu dijelaskan lagi di ayat yang ke-18 itu, menentang raja-raja Yehuda. Jadi Yeremia seorang diri harus melawan raja-raja Yehuda. Bukan satu raja, saudara-saudara, tapi raja-raja Yehuda. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita tahu raja itu memiliki kuasa, baik itu kuasa di dalam politikan ataupun kuasa di dalam ketentaraan. Memiliki tentara yang hebat, yang luar biasa.
Dan juga raja itu juga memiliki power dalam pemerintahan, saudara-saudara. Dia bisa menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menentang dia. Dia memiliki kekuatan, power, bahkan dia memiliki kekuatan keuangan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi raja itu, ya pada zaman itu tentu sangat ditakuti, karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Bayangin, Yeremia siapa? Dia adalah orang yang biasa. Dia bukan seorang raja, bukan. Dia bukan seorang bangsawan yang hebat, yang luar biasa, yang memiliki pengaruh, ataupun di belakangnya ada tentara. Bukan. Bahkan kalau saudara baca di awal-awal cerita, ketika Yeremia dipanggil, bahkan Yeremia berkata, aku ini masih muda, aku ini tidak pandai bicara. Tetapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sangat luar biasa sekali. Sepertinya ini sesuatu yang mustahil terjadi. Seorang anak muda melawan raja-raja Yehuda. Sangat luar biasa. Mungkin kalau raja Mesir, mungkin raja melawan raja-raja, ya samalah kedudukannya. Tetapi ini seorang rakyat biasa melawan akan raja-raja Yehuda. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Musuh daripada Yeremia. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak cukup melawan raja-raja Yehuda, tetapi juga pemuka-pemukanya. Apa itu pemuka-pemukanya? Kita tahu pemuka-pemuka Israel itu memiliki kekuatan, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan. Bahkan mungkin sekarang kita mengidentikan atau mensimbolkan mereka seperti DPR lah, atau MPR lah begitu ya. Jadi saudara, Yeremia harus melawan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat yang ada waktu itu di dalam Israel. Tentu ini bukan satu orang, ini ramai orang. Dia harus melawan mereka, menentang mereka. Nah, kemudian lawannya lagi diidentikan siapa di sini. Dikatakan pemuka-pemuka menentang para imamnya. Saudara, imam itu sangat berpengaruh, sangat memiliki kuasa pada zaman itu. Biasa sebuah kerajaan di situ memiliki imam-imam. Apalagi kalau kerajaan itu atau negara itu adalah negara teokrasi, ya, di mana hukum, ya, agama itu begitu kuat di dalam negara, sehingga imam itu bisa memutuskan apa saja di dalam hubungan antar manusia yang ada. Kita ingat ketika zaman Yesus disalibkan oleh siapa? Sebenarnya Yesus disalibkan, musuh Yesus bukan rakyat biasa, tetapi musuh Yesus yang paling utama adalah para imam-imam itu. Pemuka-pemuka agama itu adalah musuh Yesus. Dan Yesus disalibkan oleh mereka. Mereka lah yang mempengaruhi pemerintah, mereka lah yang mempengaruhi rakyat biasa. Mereka lah yang berkata, salibkan dia. Dan akhirnya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, dan rakyat pun terikut. Dan akhirnya Yesus tersalib di atas kayu salib.
Walaupun ini bukan berarti Yesus kalah, bukan. Tapi Yesus menyerahkan diri di dalam penyaliban itu sendiri. Tetapi jika kita pelajari dari Yeremia ini, imam-imam ini memiliki kekuatan, power yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi musuh dari Yeremia. Imam itu punya kuasa bahkan sampai hubungan di dalam keluarga, bahkan di dalam berteman, bahkan di dalam yang sangat terkecil sekalipun. Karena hukum Taurat itu masuk sampai ke lapisan paling bawah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para imam-imam menjadi musuh daripada Yeremia. Dia sendirian harus berhadapan dengan musuh yang begitu hebat. Dia yang masih sangat muda, yang tidak pandai berbicara, kata dia. Dia harus berhadapan dengan musuh imam-imam yang begitu sudah pengalaman, yang begitu pandai menafsirkan hukum Taurat, yang pandai menafsirkan akan hukum-hukum Tuhan itu. Dengan sendirian saja dia harus melawan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa hebatnya musuh daripada Yeremia. Tetapi kenapa dia menang? Mengapa Yeremia sampai mencapai kemenangan? Kemudian kita lihat lagi, siapa lawan daripada Yeremia? Dikatakan Alkitab di situ menentang para imamnya dan rakyat. Siapa? Negeri ini. Rakyat negeri ini. Musuh Yeremia yang harus ditentang oleh Yeremia adalah rakyat negeri ini. Rakyat kerajaan Yehuda, kerajaan Israel ini. Dia harus melawan mereka. Bayangin, saudara, mungkin kita pikir berapa sih jumlah rakyat pada waktu itu. Memang saya tidak sempat menggali terlalu dalam. Tetapi ketika keluar dari tanah Mesir saja, rakyat itu bukan ratus, bukan ribu, bahkan sudah juta-juta. Saudara-saudara pun dekat oleh Tuhan. Jika hari ini kita bayangkan, jika kita sendirian melawan seluruh kota Ketapang, bagaimana? Atau seluruh kabupaten Ketapang, bagaimana? Atau kita melawan seluruh Kalimantan Barat, bagaimana? Yeremia melawan seluruh negeri, rakyat negeri itu. Mengapa? Ini dilatar belakang karena dosa yang begitu merasuk, dosa yang sudah sampai kepada lapisan-lapisan rakyat yang terkecil sekalipun sudah dirasuki oleh dosa-dosa. Mereka menyembah berhala, mereka tidak lagi mengikuti penyembahan kepada Tuhan yang benar. Mereka berdosa di hadapan Tuhan, sehingga Yeremia harus melawan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yeremia kalah? Mari kita lihat ayat yang ke-19. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Berarti Yeremia diserang dari raja, dari pemuka, dari imam, dari rakyat. Dia diserang dan juga dia berperang melawan mereka. Tetapi
Tetapi Alkitab berkata, Yeremia tidak dikalahkan. Yeremia tidak dapat dikalahkan. Dia memperoleh kemenangan yang dahsyat dan mustahil. Amin. Satu orang melawan seluruh negeri, tapi dia memperoleh kemenangan. Beri semangat. Ini sangat luar biasa sekali. Mengapa dia bisa mengalahkan mereka? Mengapa dia bisa mencapai kemenangan? Walaupun dia hanya sendirian, dia masih muda, dia belum pengalaman, dia tidak ada tentara, dia tidak ada kekuatan politik, tetapi dia bisa mengalahkan mereka. Tentu ada rahasianya. Apa rahasianya? Saudara, mari kita lihat di ayat 17. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Kunci dia memperoleh kemenangan adalah tidak gentar, saudara-saudara. Apa itu gentar? Gentar itu ya, saya pikir lebih parah daripada takut. Ya, sampai seperti kaki yang gemetaran gitu. Jadi Tuhan bilang, jangan kamu gentar. Kalau kamu gentar, saya akan menambahkan kegentaran di hadapan mereka. Artinya kalau Yeremia gentar, maka Allah sendiri akan menambahkan kegentaran bagi dia. Kalau sudah seperti itu, maka Yeremia otomatis tereliminasi, saudara-saudara. Tidak dipakai oleh Allah. Orang gentar itu tidak dipakai oleh Allah. Kalau Yeremia tinggal dalam ketakutan, Allah tidak memakai dia. Oh, saudara-saudara mungkin protes. Kan manusia si Yeremia, Pak. Masih muda lagi, Pak. Betul. Saya juga berkata, kita berkata seperti itu. Bagaimana tidak takutlah lawan raja-raja yang hebat, yang luar biasa lah, yang kaya, yang punya tentara. Lawan itu para pemuka-pemuka yang jenggotnya sudah panjang putih, rambutnya mungkin sudah putih, yang pengalamannya luar biasa. Lawan imam-imam yang otaknya sudah kayak profesor. Bagaimana lah tidak takut? Bisakah menang melawan mereka? Bisakah berdebat dengan mereka? Bisakah melawan mereka kalau mereka pakai fisik? Bisakah mereka dikalahkan? Apalagi ditambah dengan rakyat yang kadang-kadang gampang diprovokasi. Ayo bunuh, ayo salibkan. Bagaimana bisa tidak takut? Pak, Yeremia kan manusia. Terus saudara lihat dulu, sebelum ayat ini berbicara dan sesudah ayat ini berbicara, sebenarnya Allah sudah memberikan janji. Allah sudah memberikan janji. Janji apa, saudara-saudara? Yaitu janji kuasa, janji penyertaan. Dikatakan di ayat yang ke-10, ketahuilah pada hari ini, bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini juga, ketika Yeremia dipanggil,
Allah memberikan janji kepada dia, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara, janji ini diberikan kepada Yeremia. Kuasa ini diberikan kepada Yeremia hari itu juga, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi, bukan waktu Yeremia melayani, tapi saat itu juga diberikan janji itu. Saudara-saudara, ketika janji itu diberikan, seharusnya jika Yeremia percaya kepada janji itu, maka dia tidak akan takut lagi. Amin. Kalau dia takut, dia gentar, berarti dia tidak mempercayai akan janji itu. Saudara-saudara, beri semangat dulu. Sama seperti begini, jika saya misalnya diajak sama Teddy pergi ke Pontianak, ayo Pastor kita pergi Pontianak, semua biaya saya tanggung Pak, tenang saja kau tenang saja, tinggal duduk saja, makan minum nginap semua saya jamin kamu, nggak usah pusing. Sudah kan? Akhirnya kami naiklah speed naiklah pesawat ya, pakai mobil atau apa, pokoknya konten. Lalu sepanjang jalan saya masih tanya lagi, Teh, kita nginap di mana? Tenang jawab kau. Tapi saya tanya lagi, nginap di mana? Oh tenang jawab kau. Lalu dalam hati saya, jangan-jangan nginap di tengah jalan, atau nginap di emperan, lalu nginap di selokan-selokan, atau tidak ada tempat nginap. Saya mulai ketakutan. Ada nggak tempat nginap Ada duit nggak tanya lagi sama dia. Ada duit nggak Tenang ya kau, tenang ya. Tapi aku tanya terus. Lalu saya tanya lagi, makan apa kita? Jangan-jangan kelaparan lagi di sana kan? Udah ada tempat tinggal, kelaparan lagi gitu. Lalu saya terus bertanya, terus merasa khawatir, terus merasa takut. Apa, di mana tidur, di mana makan apa? Dan saya selalu takut dan seperti seorang yang ketakutan terhadap makan dan minum yang harus dipakai di sana. Padahal Teddy sudah berjanji, saya akan menjaminkan. Kira-kira apa yang saya takutkan itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Mengapa? Karena Teddy sudah menjanjikan itu bagi saya. Berarti ketika saya masih takut, berarti saya tidak mempercayai janji dia. Saudara-saudara, di dalam hidup kita dengan Tuhan juga seperti itu. Tuhan kita sangat kaya dan hebat dan luar biasa. Dan Tuhan banyak menjanjikan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Tetapi ketika kita bertanya dan ketika kita meragukan janjinya, berarti kita tidak mempercayai janji dia. Inilah dia. Jika Yeremia tinggal dalam ketakutan, maka sebenarnya dia tidak mempercayai akan janji Allah. Kalau kita mempercayai janji Allah,
kita nggak perlu takut hidup dalam dunia ini. Amin. Waktu saya pulang dari Pontianak, saya naik speed, dan waktu naik speed gelombang besar sudah sampai begitu. Saya ketakutan juga di sini. Secara manusia bisa ketakutan. Tapi saya ingat firman Tuhan. Sambil ingat firman Tuhan, saya ingat, biar angin berderu, ombak memukul, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Biar angin menderu, ombak memukul, dia tak pernah lepaskan tanganku. Hati saya jadi tenang karena saya ingat janji Allah. Amin. Saya ingat janji Allah yang memelihara dan menjaga dan tidak pernah melepaskan tanganku kemanapun saya pergi. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa Yeremia jangan takut? Mengapa Yeremia jangan takut? Kalau Yeremia takut, berarti Yeremia tidak mempercayai kuasa Allah lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapinya. Memang Yeremia menghadapi raja, memang Yeremia menghadapi itu pemuka, memang Yeremia itu menghadapi para imam, Yeremia menghadapi rakyat. Tetapi saudara-saudara, ingat, kuasa Allah lebih besar daripada mereka. Amin. Kuasa Allah yang menciptakan alam jagat raya, kuasa Allah yang melihat manusia seperti setitik air, kuasa Allah yang melihat manusia seperti sebutir debu, itu lebih berkuasa dari manusia manapun. Dan ini harus dipercayai oleh Yeremia. Kalau Yeremia tidak mempercayai kuasa Allah lebih besar daripada mereka, maka dia akan ketakutan. Tetapi jika dia mempercayai bahwa kuasa Allah lebih besar daripada mereka, maka dia tidak akan ketakutan. Amin. Jadi semangat dulu. Jika kita mempercayai kuasa Allah melebihi segala-galanya dalam dunia ini, inilah obat untuk tidak takut dan tidak gentar. Kalau kita masih menyaksikan kuasa itu, maka kita akan ketakutan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, yang kedua, kunci daripada kemenangan Yeremia, selain dia tidak takut, adalah yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Mengapa mereka tidak akan mengalahkan engkau? Apa alasannya? Sebab, kita sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku menyertai engkau untuk apa? Untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Artinya adalah Allah menyertai Yeremia. Bukan hanya menyertai begitu saja, tetapi menyertai untuk memberi kekuatan dan memberikan pertolongan dan memberikan kelepasan, memberikan kemenangan kepada Yeremia. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan menyertai kita sampai hari ini? Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata, dan ketahuilah apa? Aku menyertai kamu. Kapan? Senantiasa.
Ayat ini harus hafal mati. Ya, makanya kita sebentar takut, sebentar apa gitu. Karena ayat ini nanti sebentar lupa kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan menyertai kamu. Jadi ada di mana Tuhan? Ada di dalam diri kita. Makanya Alkitab berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi kan aneh kan, ketemu setan kita lari tunggang langgang kan? Betul tak? Ketemu setan kita lari tunggang langgang. Kayak nggak punya Tuhan aja, gitu ya. Nah, baru dengar bunyi, padahal dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Ya, kita yang ketakutan karena kita nggak percaya Yesus ada dalam diri kita. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, ketika kita berhadapan masalah, Yesus akan apa? Bertindak. Amin. Coba, kita ini siapanya Yesus? Anak Allah. Lalu kita siapa lagi? Biji mata Allah. Ketika kita bersama dengan anak kita, dan ketika anak kita mau dipukul orang, apa yang kita omong? Pukul. Ya. Atau kita pasang badan, pukul saya dulu, lewati mayat saya dulu, baru dengan anak saya. Betul begitu? Orang tua yang mengasihi anaknya, dia akan membela matian anaknya. Itu dalam konteks benar lah, karena itu salah pun kadang-kadang masih ya saudara, upaya bagaimana supaya tidak yang mencelakakan anak itu. Yesus adalah Bapa kita, Dia selalu membela hidup kita. Yeremia mencapai kemenangan karena Tuhan membela dia dan melepaskan dia, menyertai dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tundukkan kepala kita. Nanti Ibu Wanda tutup kita dalam. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kembali lagi ya Tuhan Allah kami mengucap syukur buat waktu yang indah yang Tuhan sudah beri kepada kami pada saat sore dan malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan boleh terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kami, sehingga kembali pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami pada saat ini. Kami percaya bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan kami, janji Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami, janji Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami sampai pada akhir zaman. Janji Tuhan yang selalu memberikan kepada kami agar supaya kami tidak perlu takut, khawatir, dan bimbang di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan sendiri yang memegang kendali seluruh hidup kami. Tuhan yang memegang erat tangan kami, sehingga kami boleh tetap tinggal diam di dalam pelukan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami selalu rindu agar supaya hidup kami, jiwa kami boleh selalu dipuaskan oleh kebenaran-Mu. Kami rindu agar supaya jiwa kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Agar supaya ya Tuhan kami boleh terus memahami dan kami terus boleh berjalan kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya kehendak Tuhan sajalah yang selalu jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam hari-hari ini. Dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin gelap. Kuatkan kami agar supaya kami tidak terpengaruh dengan janji-janji dunia yang sementara, tetapi kami hanya tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Terpujilah Tuhan buat doa hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Engkau terus memakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, dapat memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga setiap telinga yang mendengar boleh mengaku di dalam mulut bibir lidah mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sudah diberkati pada saat ini. Kami sudah dikuatkan pada saat ini. Bahkan kami sudah diteguhkan oleh firman Tuhan, sehingga akan kami terus berjalan dengan tidak perlu khawatir dan bimbang, karena Yesus beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.